Baru saja kita kembali dari jihad yang kecil, baru jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu jihad dan nafs? Jihad membela hawa nafsu, jihad memerangi hawa nafsu. Itu benar. Benar. Karena hawa nafsu ini dia mengalahkan iling, mengalahkan bayan, mengalahkan ilmu. Hawa nafsu itu kalah orang. Ilmu, hawa nafsu dia mengalahkan ilmu, bisa mengalahkan bayan, kepintaran, kecerdasan. Nah ini harus diperangi nih. Karena seseorang yang mempunyai karakter jelek, ilmunya nggak nyambung dengan apa sih karakternya, tabiatnya, kebawaannya rusak. Ada orang tergolong ilmunya banyak tapi masya Allah, malaknya nggak bagus. Padahal ilmunya ada. Nah itu berarti ini hawa nafsu itu mengalahkan ilmu. Baik, ya, susah. Nah ini yang kita tentang hijrah seperti ini yang kita tentang. Ya. Yang malas untuk kita perangi jadi rajin, yang gak cinta masih saling jadi cinta kita. Itu hijrah manawi, hijrah mental. Ini apa? Jadi kita jadikan satu Muharram sebagai starting point, start kembali perubahan. Karena kalau kita jelang tahun baru gitu-gitu aja, sama aja kita rugi, sama. Di tahun lalu atau sekarang sama aja, masih rugi. Apalagi yang lebih berosot, itu kayak apa tahu, sama aja masih rugi. Jadi Muharram kita rayakan dari tahun ke tahun bukan hanya merupakan seremonial aja, hayati betul-betul. Ya, terutama kita hayati pada Asyura pada tanggal 10 pada peristiwa besar. Ya, selamatnya Nabi Isa, selamatnya Nabi Ibrahim, selamatnya Nabi Nuh di kapal itu. Ya. Gitu. Usia penting Asyura itu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu di sana ada orang-orang Yahudi melaksanakan ritual puasa. Kenapa? Kalau sekarang setelah Asyura, saya mengenang kembali peristiwa yang menimpa Nabi Musa. Nabi Musa ya? Nabi Musa. Nah itu lebih berhak untuk merayakan. Kalau besok kita puasa. Nah ini, ya bisa puasa di 2 hari. Coba. Dia punya pahala menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang kemudian. Syura. Tanggal-tanggal penting jangan luar begitu aja. Kita ini hari apa? Hari Selasa ya. Selasa tanggal 1 Muharram ya. Ya. Selasa. Dan sore Selasa kita baca doa akhir tahun ya. Jangan sampai lewat begitu aja. Saya harapkan kita sebagai orang-orang yang memburu pahala yang sampai berjalan pun yang mudah-mudah begitu. Ingat ya pada Muharram yang kenapa dikatakan Muharram? Mana Muharram ialah
innal ma'siyah fiha asyaddu iqaban. Innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Maksiat dan haram itu lebih sangat dosanya. Beda. Dosa yang kita lakukan di luar haram beda, lebih hebat. Ya, lebih baik. Begitu juga taat, pahalanya juga lebih hebat dibanding bulan-bulan yang Allah hormati. Haram, Dzulhijjah, Rajab itu bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia. Ya, jadi Muharram ini yang kita akan jalan nanti mulanya hari Selasa. Hati-hati ya, karena kalau kita berbuat maksiat itu asyad, lebih sangat iqabnya, bahayanya. Bagi ibadah ya, saya tingkatkan pada Muharram ibadah, terutama rasa sosial kita kepada anak-anak yatim. Ada namanya lebaran anak yatim di situ ya, hajat kita kepada anak yatim gitu ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun. Jadi yang dikatakan orang faiz yang telah meraih trofi kemenangan siapa ya? Alladzina amanu wa hajaru, orang yang beriman dan juga orang yang hijrah. Wa hajar, tidak ketika itu dari Mekah Madinah. Ini Rasulullah hijrah bukan lantaran Allah nggak menjamin keselamatannya selama di muka tadi, mengajarkan kepada umatnya generasi ke depan, kita dalam kondisi lemah tidak boleh nangkang. Dalam kondisi lemah nggak boleh kita melawan. Nanti ntar dulu, gitu. Ntar dulu, karena itu belum siap. Itu bukan Allah nggak mudah, banyak kita pelajaran dari umat kita. Ya. Belum siap orang udah tanding, udah petinju latihan bertahan. Nggak boleh kan ya? Persiapan mana? Mau ke Olimpiade persiapan mana? Itu kan bebas begitu, ada persiapan dan ya. Nah Islam pun lihat tersebut disuruh ini kita dulu karena kondisi ini mesti Islam belum banyak ketika itu. Nanti boleh besar kan Futuhul Mekah ya, boleh besar Futuhul Mekah dibuka tuh. Ya. Mereka kata Nabi tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah ada hijrah lagi. Karena sudah dikuasai menang, dibuka. Jadi, namun ketika kita baru tahu buat persiapan, nggak boleh katakan sekenteng. Sistem dakwah seperti itu. Ya. Bukan modal berani saja, persiapannya itu. Tadi saya sebut itu. Ada wirid yang kita baca, hidayat yang kita baca, beksi yang kita miliki, beksi lagi. Silat yang kita miliki, ini kan begitu. Persiapan sedikit, kalau enggak, terjun ayo kita dakwah juga ya. Persiapan sedikit, lihat terus semua. Nabi kalau ngirim siapa untuk apa musyawarah tanding kan biasanya setiap pasukan berhadapan tuh ada tanding dulu Nabi musyawarah. Nabi itu siapa tuh? Ali bin Abi Thalib, Hamzah, itu semua hebat. Ada Khalid bin Walid. Kalau megang pedang itu dipegang minyak kuda.
pala udah jatuh ke pasir, orang menangkap, tutup, hebat luar biasa. Khalid bin Walid. Memang pada akhirnya ya, yang berguna itu yang berani. Ilmunya banyak, kalau dia nggak berani nggak bisa muncul, nggak naik ke permukaan, nggak berani, gitu kan? Itu yang berani. Nah ini yang kedua faktor berani apa ini? Nah diisi tuh, punya apa? Ini mirip menazarkan nakar itu penting. Berani, faktor berani. Orang lain nggak bisa, ya. Al-mu'min qawi khairu min al-mu'min dhaif. Mu'min yang kuat yang meliputi kuat apa? Kuat finansialnya, kuat fisik, ya, kuat mental. Nah itu yang akan apa? Muncul ke permukaan masyarakat. Yang lain tenggelam semua. Karena dunia ini merupakan ayakan. Ngerti ayakan nggak? Saringan. Jadi akan mentik dengan sendirinya, dengan kehebatannya itu. Dan masyarakat yang layak. Lu tampil karena lu sudah dapat fasilitas yang mendukung di luar ada. Gitu. Sembarangan kita mengolin dari kita yang berbeda. Orang lihat. Sekali orang saya tidak cerdas. Jadi Rasulullah SAW dan jamaah lainnya itu ketika hijrah memang bukan masalah Allah yang menjamin keselamatannya. Ini mengajarkan kepada generasi berikutnya supaya kita dalam kondisi lemah jangan malu. Oh, intimidasinya luar biasa, pemboikotannya yang begitu kan, pemboikot Islam ketika itu. Dirikan dulu suatu pemerintahan di Madinah. Nah ini, ya. Nah sekarang nggak ada lagi hijrah gitu. Setelah Fatul Mekah nggak ada lagi hijrah. Yang ada juga hijrah mental, saya katakan tadi, ya. Karena apa yang kita ambil, yang kita kutip dari hikmah hijrah ini, kalau kita nggak berubah, tetap nggak suka baca Quran, nggak suka mencinta, gimana berubah? Hanya slogan-slogan, jargon aja gitu. Kalau sedikit amal dari apa tuh? Muhabbat. Momen yang sangat penting. Berubah. Gitu. Ya. Nah, ini yang sulit. Yang sulit. Karena sudah mentradiksi bagi kita. Sudah sifat mengendap, kemalasan yang mengendap diri kita. Ini sulit. Kalau diawali dengan niatan yang kuat. Diawali dengan niat. Bismillah, tangan satu, anak mau begini. Tangan satu. Gitu. Ya, berubah. Ini sebagai apa namanya? Penjelasan untuk menghadap besok ini. Terutama Asyura ya. Asyura. Pertemuan kita tentang peran ayat ini dan puasa dan mengenang peristiwa Nabi Ayub disebutkan pada Nabi Adam diterima tomatnya Asyura. Rasulullah SAW ya itu Allah memberikan komitmen bahwa dosanya jatuh ke belakang diampuni dan ada lagi dosanya. Itu Asyura. Ya. Nabi apa yang di kolam itu? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ya. Nabi Yunus di Asyura diselamatkan. Jadi ada 10 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Asyura. Ya, Islam. Ya, begitu. Hadirin berbahagia, baik kita kembali ke kitab biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai ada kan? Anda itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'adzim rahimahullah wa adaman nabahi wa bi barakati ulumihi wa bi tawfiqi amin. Radhiyallahu qala radhiyallahu. Dari sebagian ukama. Man arafallaha lam yakun lahu ma'asafil ladzat. Barang siapa yang sudah ma'rifat kepada Allah, kenal pada Allah, ya, lam yakun lahu ma'asafil ladzat. Enggak ada bagi dia itu bersama makhluk kelezatan. Karena dia sudah mengenal Allah. Ya. Nah ada lagi. Kalau kita mesti ada kelezatan dalam bergaul, bertemu dengan makhluk. Kalau orang yang udah mengenal pada Allah, nggak ada. Hanya kenal Allah. Zikir Quran itu kelezatan bagi dia. Bernikmat bagi dia. Berzikir, dibaca Quran, bernikmat bagi dia. Yang lalu saya sudah katakan, Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu mengatakan, carilah kelezatan, kenikmatan dan 4 hal. Antara lain ialah kesolat, cari kelezatan sholat di dalam baca Quran, cari kelezatan di dalam baca Quran, cari kelezatan dalam berzikir. Gitu. Nah di sini satu lagi nih, ya. Orang sudah kalau benar-benar mengenal Allah, sudah aktif hatinya selalu berzikir, selalu berselawat, itu nggak ada kelezatan lagi dengan orang-orang, nggak ada kelezatan, nggak ada pengenan di dunia ini. Ini orang-orang kalau kata putih maksud di sini di dunia, sudah rindu dengan Allah. Nah ini orang udah mulai begini nggak bisa di toel untuk menjatuh hati. Kita udah bagi dia nggak ada harganya, bener kan sih? Kehilangan kayak apa ya? Matian, udara itu bagi nggak ada bagi. Karena hati sudah terkait pada Allah, nggak ada kelezatan. Karena dia udah betul-betul gori, betul-betul ya. Kalau mengambil itu berarti di dalam hatinya itu ada hal lain yang mengendap di hati itu selain Allah. Semuanya apa yang dunia ini ditaruh di hati. Artinya dicinta, maka ditaruh pun dicinta. Yang mana padahal kecintaan di hati itu hanya ada Allah dan Rasul aja. Itu benar-benar anaknya, hartanya, mobilnya, kecintaannya. Ya. Titipan itu semua titipan, rumah, anak, harta itu titipan aja. Ya. Satu saat ya Allah kembali. Kalau sudah cinta kita dengan dunia, barang milik kita, dia akan hilang berat. Orang yang berpotensi menyakiti kita, orang yang kita cintai. Lu cinta sama dia, akhirnya dia pergi, ya lu sakit. Sakit. Broken heart, pada Citayamnya. Broken tuh, broken, arti itu pecah. Hatinya pecah, patah hati maksudnya gitu. Ya, ada beberapa tuh rumah berantakan terusnya kocak kacir. Bininya kemana, anaknya kemana tuh? Kalau dibilang ya. Nah kalau berusaha hak, al-qalbul muhattab bahasa Arab, al-qalbul muhattab, hati yang remuk, pecah-pecah. Kenapa? Lu salah meletakkan cinta. Kalau lu letakkan cinta sama Allah, enggak akan lu broken heart. Salahnya orang gini. Begini mah jangan orang sakit hati kan begitu kan. Nah ini. Kan di sini rasa cinta ini jangan meletakkan barang-barang.
akibat sembarangan stres dia. Gemuk, jadi kurus dia, mikirin terus gimana? Ada kan orang seperti gitu? Jadi kesimpulannya gampang, boleh disalah mengatakan cinta kita habis. Kenapa? Karena semua milik ini. Jadi kalau orang sudah dekat sama Allah, ada kelezatan lagi. Man arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi lazzatun. Siapa yang sudah mengenal Allah, tidak ada bagi itu kelezatan Allah. Kalau dilekatkan kelezatan makhluk, makhluk akan pergi, makhluk akan jauh, makhluk akan meninggal. Sakit hatinya deh. Karena dia sudah merasakan kelezatannya di situ, mas. Yang letakkan kelezatan di sini. Iya. Sahabat saking khusyuknya sembahyang ketika tanah yang menancap di tubuhnya, maaf, Anda sembahyang dulu, nggak terasa tuh biusnya tuh sembahyang, ingat banget tuh bius bagi dia. Kalau kita tahu usah panas, bunyi kreper kan ketakutan gitu. Pesan Nabi minta ketempat lewat katanya, kasih tahu ya dia bisa duha deh, ketempat lewat konsentrasi mau lewat gitu kan. Ini sahabat itu cabut panah ketika anak sholat. Berarti sholatnya tuh debius, sudah nggak keingetan rasa sakit. Luar biasa. Itu orang sahabat sholat, ada burung amprok di ini, anggapnya tonggak. Kalau kita kan main goyang-goyang gitu kan, ini saking tegak nih kayak tonggak burung ketepuk, burung ketibu. Kok hebat main? Pokoknya mata keliling konsentrasi. Kamu gitu, ya Allah, tobat. Ada orang berjaya kalau udah karena kalau udah cinta. Muhibbul mahbubi mahbubun. Mencintai orang yang dicintai, dicintai dia. Kita mencintai orang yang dicintai, kita dicintai. Itu cinta harus soleh tangguh. Itu dicintai, karena itu dicintai orang yang dicintai. Begitu. Itu ada efeknya. Allah cinta sama Rasulullah, kita cinta sama kita dicintai. Nah, ya. Allah cinta pada Rasulullah. Nah, kita cinta pada, nah kita dicintai. Karena apa? Muhibbul mahbubi mahbubun. Mencintai orang yang dicintai, dicintai. Gitu. Masa kita mencintai orang yang nggak dicintai oleh Allah. Allah bintang preman, kita cinta preman. Gitu. Ini nggak usah minta nanti. Kalau udah kenal Allah, itu ibadah aja. Nanti Allah berikan apa yang kita minta lebih banyak daripada orang yang minta doa. Jangan doa mulu. Ada aktivitas lain, yang penting kita ibadah aja deh, ibadah. Ini minta aja kan? Ya? Kalau kita sibukkan diri kita dengan ibadah, Allah akan berikan kita lebih banyak daripada orang yang semata-mata hanya meminta. Minta doang ibadah kan? Minta aja buat minta aja. Giliran ini kita mau, main minta aja, mana dengerin gitu kan? Kita minta dikit tapi kita ibadah, ya sholat malam, kita zikir pada itu, begitu aja. Dengan cara bagaimana? Sebutkan tuh puji-pujian kepada Rasulullah, banyakin puji-pujian pada Rasulullah, baru minta. Ini kita kagak pujian sedikit, mintanya sama Allah. Abang diminta kan? Meniran tuh nyebutin permintaannya. Ini banyakin selawat aja, banyakin selawat. Minta baru. Man asal salatan alayya, ya. Barang siapa yang mengenal saya, barang siapa yang banyak salat pada saya, nanti ketika mati Allah perintahkan seluruh makhluk untuk bersalawat pada dia.
itu nanti ketika orang itu nanti ketika dia mati, orang itu mati, kalau ternyata semua orang memintakan ampun kan dia makhluk kampret kodok istighfarnya dia. Kenapa? Karena kita berselawat kepada Muhammad SAW. Mana kita ini? Ya. Makanya kalau hati berkonek sama Rasul, hati berkonek sama Allah, gampang, beres. Begitu juga untuk menghasilkan ilmu. Bagaimana mendapat keredoan guru kita? Bagaimana mendapat kecintaan guru kita? Ada satu perbuatan kelihatannya gampang, tapi masya Allah besar. Apa ya? Antara lain ya, mempersiapkan. Kalau dulu tuh mempersiapkan kudanya guru disiapin tuh, dilapin tuh kudanya guru. Oh sekarang motornya lah, mobilnya sekarang tuh, dia dilapin mobilnya, nah itu percaya. Ketika makan dikasih kowokannya, gitu. Ya, sendalnya diurusin. Iya. Supaya apa? Supaya jatuh keredoan guru sendiri. Ini yang namanya berkhidmah. Ya, Muhammad bin Al-Maliki dia lebih suka murid dan yang berkhidmat daripada murid yang ta'lim. Yang ta'lim itu ta'lim aja. Jamaah lepas pulang gitu. Tapi orang berkhidmat, sendalnya diurusin, kitabnya dibawain, mobilnya dilapin. Nah itu yang jatuh. Wah, ya. Dapat doa guru itu yang mahal. Dia untuk ngaji dikit, tapi nanti melekat lebih hebat daripada orang yang. Karena ada kisahnya dulu kan, kiai bikin lagi kira-kira udah sakitan guru apa dia lakukan. Nanti kalau ada meninggal nanti belajar media itu. Padahal tukang menuin kolom, dia tukang baik kolom. Dia ngaji cuman dapat apa? Dikit-dikit aja. Saya lebih mantap. Kenapa? Karena dia berkhidmat kepada rumah guru. Nah ini kalau kita kenal Allah, kita jatuh hati Allah sudah ada. Terus, waman arafat dunia, barang siapa yang tahu dunia, lam yakun lahu biarrabah. Nggak ada bagi keinginan, pengenan tuh. Kalau orang dunia seperti apa tuh nggak ada pengenan. Dunia itu jifah, apa jifah? Bangke. Dunia itu nggak lebih daripada sayap apa? Saya lalat sebelah lagi ya, ya ada kita namanya Al-Ala bin Ziyad rahimahullah. Dia orang rijal soleh. Dia mimpi Ala bin Ziyad, dia mimpi ada orang kerumunan gitu, ada orang jalan tapi ada orang kerumunan. Dia tanya kok siapa tuh orang kerumunan begitu. Lihat ternyata apa? Ajuz, nenek-nenek. Ajuzun kabirun hatma aurat. Udah nenek-nenek, udah tua, buta, ompong lagi. Kemudian kita aura ini kan, itu siapa? Saya dunia. Itu dunia tuh nenek-nenek, buta, ompong lagi. Itu dunia tuh. Demen loh gitu, mau dikasih nenek-nenek yang gitu. Memang kerubutan pada yang semuk situ aja gitu kan, padahal itu apa itu? If faidah ajudun kabiratun hatmaun awra. Tahu kan orang pada ngeroboh kan begitu. Udah nenek apa? Buta apa lagi? Kau makan lo.
pada semangat dunia ya. Akhirnya anak bilang, bagaimana cara menghindari kamu? Soalnya pada itu namanya apa katanya? Tinggalkan dirham, tinggalkan fulu. Kita demen mana main duit kita kan gitu. Bikin jarak duit. Bikin jarak. Kalau hidup langgeng enak bikin jarak. Kalau kita mepet sampai ada di hati, sumber galau, sumber keresah. Pernah malaikat lagi kongko bicarakan kehebatan ibadahnya Nabi Ayub misalnya. Malaikat nyilam di rumah ada setan nyelinap di situ. Ngobrol, bukan itu. Nabi Ayub ibarat tersebut lantaran bininya cantik, anaknya banyak, hartanya banyak itu. Kata malaikat bukan itu. Awas ya. Aneh ganggu dia, silakan ngaku. Asal jangan ganggu otaknya dia. Diturut diganggu. Harta bendanya dibakar. Nah, yuk, aku pikir, ayo gimana itu? Kata hartanya dibakar. Itu. Apa kata Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni ma wahadani. Segala puji bagi Allah yang telah saya diberikan harta begitu banyak dan sekarang dia tak ambil kembali. Begitu, alhamdulillah. Ada orang motornya hilang, alhamdulillah. Motornya hilang, alhamdulillah. Wah, jangan. Sumpah serapah. Ini Nabi Ayub hartanya dibakar. Jawabannya alhamdulillah alladzi a'tani wa akhadha minni ma kana wa habani. Segala puji bagi Allah yang memberikan saya begitu banyak, selang diambil silakan. Dimatiin anaknya. Begitu juga jawabannya. Akhirnya dikasih sakit. Tetap dia tidak ditunjukin. Ini tak kenal. Kisah bayu pada jalan. Biasa. Ya, bininya ngapungan kerawat, kenapa bau, malu bininya. Begini, awas nanti kalau saya sudah sehat, dinaga, dipecut ntar 100 kali. Singkat cerita, sembuh karena dia nada, akhirnya dikasih jalan keluar oleh Allah, ambil ranting kecil di rumahnya 100, empos pantatnya begitu kan, cobanya 100. Coba kalau pakai apa tebalan digilid. Nah itu berkat orang sabar seperti ini. Ya, nah jadi kita ini menghadapi segala problem macam-macam hanya 2 senjata kita, syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Karena misi Islam datang itu untuk menjaga 5 hal dibungkus dengan syukur dan sabar. Islam datang untuk menjaga akal, untuk menjaga diri, untuk menjaga nasal, ya apa nasab, untuk menjaga harta, kan? Termasuk juga untuk menjaga lingkungan. Islam itu menjaga lingkungan. Begitu. Islam itu lebih awal mempropori apa tuh? Propos sebagai pencipta hewan. Di Amerika kan baru ada tuh pencipta binatang itu kan. Islam dari dulu. Dah hadis Nabi, dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatha. Seorang wanita masuk neraka lantaran kucing diikat aja nggak dikasih makan.
Mungkin diikat aja, nggak ada kesempatan masuk neraka dia. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu apa? Mengajarkan mencintai gimana. Kita juga kalau nyembelih harus ditajamin kan? Menyembelih harus ditajamin. Berbuat baik. Dan yang mau dipotong, yang belum dipotong, sonoin, jangan lihat semuanya dipotong. Dia kagak nagrak di situ, baru melihat. Kesian juga sama dia. Binatang itu, ya, yang belum dipotong, sonoin dikit. Dia nyampur lalu, kebanyakan orang nyumbang ya. Lahan nggak ada. Jadi pada itu akhlak kita kepada binatang itu. Kalau berbuat baik juga dengan binatang. Jelas ya? Jadi orang yang udah kenal Nabinya, lam yakul lahu rabbah, nggak ada keinginan gitu. Nggak pengen gitu. Ini kalau nyawain dia lak-lakan, nggak ada gunanya semua tuh. Nggak ada gunanya. Detail jabatan nggak ada. Apa yang dibawa hati ketika itu apa? Amal itu apa? Depan awal warawir itu ambulan. Tahu ada isinya kan nggak mau pada mati orang pada mati. Satu saat kita kan gitu aja. Mang takut apa? Mungkin nunggu jadwal aja kapan kita. Nah, ada agendanya kan mah. Kita nunggu giliran aja kan. Nah gitu kan. Iya. Kondisi lagi nih bikin wasiat. Kalau kita mati nggak pakai wasiat, tersendra kita punya ruh, nggak bisa jarak silaturahim sama belum nanti. Jarak badan kan ruh pada silaturahim, ya ketemu gurunya, ketemu apa, gitu kan? Kalau nggak bikin wasiat, bikin wasiat tulis. Hukumnya sunnah muakkadah. Wasiat itu hukumnya sunnah muakkadah. Menjadi wajib kalau memang dia ada utang pribadi yang orang lain, dia wajib tuh. Makanya sholat jenazah ada MC mengatakan begitu kan, kaitannya ntar nih ada utang gitu kan, hukumnya sibulan kan gitu kan. Kenapa? Bahaya utang, bahaya. Nabi juga nggak menyolatin orang, ada yang ngomong juga punya iman, Nabi dia enggak, ya udah. Solo lah sabit, bayangin teman kamu Nabi nggak jadi. Ya boleh bahaya. Coba Islam itu turun untuk sosial. Sosial itu utamakan sosial. Itu utamakan sosial. Nah begitu kembali. Jadi berujung pada dua pokok, syukur dan sabar. Islam itu datang untuk memprotek 5 hal. Akal. Oleh karena itu haram narkoba, haram minum keras, ya, begitu. Nasal turunan, nikah, gitu kan, begitu. Badan mempertahankan jiwa kita, sahid kita, begitu. Ini Islam, misi-misi Islam seperti itu, ya. Waman arafa Allah Ta'ala lam yataqaddam ilaihi sama. Barang siapa yang mengetahui keadaan Allah, ya, mengenal Allah keadaan, maka ia enggan berbuat segala. Kenapa? Orang tahu keadaan Allah, dia nggak mau membuat kezaliman. Kenapa? Karena dia tahu nanti di sini ini lolos dari KPK, lolos dari polisi, lolos dari KPK, nanti nggak lolos, ya. Kenapa? Allah itu maha adil, keadaan nanti yang ini. Awas loh, kamu nanti keadaan memang adil. Lagi itu takut orang ini gitu kan? Awas loh. Ini lebih kan gitu. Tapi nanti kadang tahu nggak bisa. Orang kalau yang tahu pemahaman Allah aja, dia nggak bisa tulis. Ini dia. Ya kan? Berbuat adil bukan ada manusia saja, dan binatang juga, dan tumbuh-tumbuhan juga. Orang alim tasawuf terus makan ada ranting di jalanan main sambar aja bukan jadi gini. Akhirnya dia puasa 40 tahun menyesal deh. Begitu ranting ya, tapi dia menyesal cuma menyakiti apa? Menyakiti pohonan kayak gitu. Kita bukan pohonan lagi kita sakitin.
Ya Allah, kalau kita sudah tahu keadaan Allah, kita nggak berbuat dolim orang lain karena kita nggak lepas dari keadaan Allah. Di sini ini lepas daripada mata-mata tekad, ya itu jasus-jasus lolos itu dari KPK, tapi nanti enggak. Jadi kalau orang tahu bagaimana keadaan Allah, tidak membuat susah orang lain. Hadirin, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'afna bi'annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbatan fi kulli tawba wastur lana al-amrati wa amili rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi yasma barka wa juda manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal rabbi wal ali wal ashabi ila dakhati thubi walhamdulil ilahi bil fadli wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.